kesempatan untuk mendapatkan kemenangan yang nyata. Hari ini Anda datang dan untuk pertama kali ya di Banten untuk melakukan public speaking dan power speaking. Nah, kira-kira ini kalau power speaking apa? Kan kalau public speaking sudah biasa kita dengar apa artinya? Dan kalau power speaking adalah membangun satu kekuatan bahwa apa yang disampaikan wajib nyampe kepada tujuan. Kalau dengan public speaking saja tidak cukup. Ternyata pada dunia tiga ini ada wajib kekuatan sebagai power speaking, di mana nanti di sana Anda memiliki juga sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Bagaimana membangun diri sebagai orang yang punya karismatik. Oke. Nah, salah satunya karismatik adalah membangun satu power speaking. Itu Anda akan berkarismatik. Ternyata itu ada ilmunya. Hanya ada di power speaking di sini. Ya, baik yang terlihat dan yang kita bisa buat. Oke, nanti itu yang akan materi yang akan mau sampaikan, dan saya nanti akan mengantarai sampai ke materi ini lewat public speaking dari sisi materi public speaking, pengenalan public speaking. Nah, sebelum itu Lord harus tanya motif masing-masing datang ke sini. Saya kira itu lebih baik dan sekalian kenalan. Ya, dan berkenalan dari mana saja. Silakan. Saya kira bisa dari yang dari ibu. Iya. Pilih yang cantik dia. Bisa ceritanya ini nanti tak jelasin. Ternyata kaum ibu itu tepatnya ada di aula paling tinggi, laki-laki di bawahnya, maka berlambang pink dan biru, ungu ya. Ini dua-duanya ungu juga. Itu warna aula yang penting. Ya bisa kenalan. Sudah baik terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih terutama ke Rangga, kemudian juga penyelenggara, komite, dan seluruh jajarannya. Kegiatan ini luar biasa bagi saya. Beliau mengundang khusus. Terima kasih kepada nama saya Beni Sumedi. Saya asal Serang juga sama, tapi tinggal di Tangsel. Sudah cukup lama, hampir 10 tahun di Tangerang Selatan. Kemudian tujuan dari mengikuti kegiatan ini yang pertama adalah tadi menambah jaringan pertemanan. Kemudian juga yang paling pokok adalah bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan tentang public speaking dan power speaking yang tentu dari orang yang tepat. Karena saya pikir salah satu narasumber yang kompeten di sini. Dan yang selanjutnya adalah saya juga ingin bagaimana secara pribadi bisa lebih baik seperti tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya belum kenal nama, bahwa ingin lebih baik karena bagaimanapun terutama basic saya dari organisasi kadang-kadang bisa ngomong tapi tidak bisa nulis ya, atau mungkin sebaliknya juga bisa nulis nggak bisa ngomong juga gitu. Jadi mudah-mudahan di forum yang baik ini saya bisa mendapatkan manfaat yang berguna. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata dengan tujuan yang sama, ya, dan asalnya yang sama. Cerita Banten, ada satu tokoh yang kita harus kenal, yang baru saja kita ada di sana yang muda, Lord juga, dan juga yang muda Anda sekalian. Nyi Ageng Serang dan Ki Ageng Serang itu menyisakan pada proses tapak bilas yang menyebabkan kata serang menjadi serang. Ya, berjuang hebat.
Nyiagung Serang. Maka itu tadi Lord berikan hadiah kepada turunannya. Nyiagung Serang. Iya, keturunannya kalau Hawa banyak kekuatan. Saat ini saya masih eksis. Banten tanpa Serang itu tiada Banten. Oke, yes. Tolong ini perhatikan ada gestur dan yang lainnya ya. Ini langsung praktek. Anda tidak hanya mendengar suara atau melihat Lord yang ganteng saja, tetapi ada satu gestur yang dia harus melakukan. Karena ini nanti akan jelaskan kepada Pak Alfred Uter berkaitan dengan public speaking. Lord akan menerangkan kalau public speaking. Terkadang public speaking Lord harus ngomong gitu loh. Gitu ya, ada gitu itu adalah merupakan kebebasan dalam ekspresi. Tapi itu memberikan keyakinan bagi seseorang untuk lebih memperhatikan ayatnya apa yang disampaikan masuk. Jadi, oke, keren, oke. Sambil berdiri ya. Sambil berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Purnomo Hadi. Saya berkegiatan sebagai jurnalis. Saya pemimpin redaksi di worldnews.co.id. Kami berkantor di Karawaci. Saya sendiri tinggal di Kramat Jati, Jakarta Timur. Tapi saya paling memang berkegiatan di Kota Tangerang Selatan dan Tangerang Raya itu tepatnya. Motivasi saya ikut kegiatan workshop public speaking dan bold speaking adalah satu untuk mencari pertemanan. Saya punya banyak teman, punya banyak sahabat untuk berdiskusi dan lain-lain. Kemudian yang pasti saya juga ingin menggali ilmu tentang public speaking dan bold speaking seperti apa, karena ini penting buat saya, buat teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Apalagi seorang media dalam arti wartawan, tentu ya kalau kebetulan dia diwawancarain hal biasa saja orang yang tertarik. Tapi kalau punya wartawan bisa dimarahin. Kalau pertanyaannya misalnya ngomongnya tidak tepat, kemudian bobot pertanyaannya tidak berbobot, biasanya wartawan tak kasih tahu. Anda bertanya begini tuh, gitu misalnya. Jadi ini tepat sekali. Dan satu-satunya media yang hadir ikut pada kesempatan hari ini luar biasa. Anda menjadi teladan untuk media lain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran kepada saudara-saudaraku. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Melalui sistem saya hari ini 12 tahun baru ketemu di sini. Lama banyak ketika saya dinas jadi kepala pasar Ciputat. Nama saya Nama saya Daniel Andani. Saya masuk sebagai pegawai tahun 91 Pak. Saya sudah tua Pak, 56. Karena ya sering liburan ya, dia punya cucu 2, alhamdulillah, istri 1. Tinggal di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Maksud dan tujuan saya adalah mengikuti public speaking, bold speaking, karena saya sering ketemu dengan banyak orang kaitannya dengan perda dan penjelasan itu. Yang pertama, saya ingin percaya diri atas kemampuan saya untuk bicara nanti di depan umum pada teori praktek. Sesuai dengan public speaking, menurut saya seni berkomunikasi secara bisa menginformasikan baik pendapat, gagasan dan lainnya. Itu kemudian saya ingin tahu power speaking itu apa. Kalau yang saya dapat dulu ilmu mempelajari kejujuran seseorang yang disampaikan dari hati dan diterima dengan hati. Itu dengan adanya ini saya ingin percaya diri bagaimana meyakinkan audiens baik di atas panggung maupun di atas panggung agar pembicaraan saya bisa diterima. Khusus dalam program tahun 2004. Demikian. Oh iya.
Ya 2024 akan ya, semangat. Maka kata semangat juga sudah saya berikan untuk katakan misalkan beliau ya akan maju ke dewan ya, atau siapapun yang mau juga ke jenjang bupati atau wakil bupati, lo dukung ini. Ya. Dan itu harus. Nah, kalau seorang pemimpin dalam konteks keberadaan, apalagi ada pemimpin publik ya, dan masyarakat pada posisinya rakyat, ada rakyat dan masyarakat, ada perbedaannya itu harus penyampaiannya harus clear, harus sampai, ya, harus sampai. Dan setiap manusia memerlukan dan membutuhkan kekuatan tersebut, ketika penyampaiannya landai dengan biasa-biasa saja, tidak akan ketemu. Tapi kalau ngomongnya kayak gitu kira-kira lah ya, ke warung pun nggak usah bayar dulu. Kembali masih bisa. Apalagi ada orang-orang yang sponsor ini ya. Ya dalam artian kalau perusahaan memberikan sponsor atau kata bahasa para selebriti itu endorse ya. Lo sekarang berbaur dengan endorse. Sampai makan sambal aja dikirim dari Makassar. Itu karena mereka mampu melihat bahwa ada sisi keyakinan bahwa sambalnya itu kalau yang nyampein lo bakal dibeli banyak orang. Itu contoh. Ya. Kira-kira itu dan saya mohon lanjut. Di depan. Mohon izin Lord. Saya ingin menyampaikan yang mungkin tentang diri saya. Kalau saya Khairul Hidayat. Saya sekarang itu jadi staf di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbang dan Kota Tangerang Selatan. Nah, sama seperti Ibu juga sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memiliki public speaking yang baik gitu kan ya. Kita punya kebijakan, kita punya arahan dari pimpinan misalnya. Nah, itu yang dibutuhkan adalah public speaking juga ya. Nah, selain itu juga saya ingin meningkatkan power speaking saya, gitu kan. Kita mungkin di sini semua bisa ngomong, kita semua bisa berbicara, tapi bagaimana orang bisa terpengaruh dengan apa yang kita katakan, gitu. Itu yang sangat dibutuhkan gitu oleh semua orang, apalagi di pemerintahan Lord ya. Terus juga saya mau lebih luas lagi dalam berpublic speaking, gitu kan. Jadi nggak malu-malu. Mungkin ya, tapi nggak malu-malu juga sih, gitu ya. Ya kayak gitu sih. Dan kedepannya kita sebagai pemimpin itu butuh sekali untuk bisa ngomong dan diikuti oleh semua orang. Jadi mohon pencerahan dulu. Oke, sebenarnya sudah dipraktikkan juga. Apalagi seorang sekarang PNS namanya ASN ya. Memang di sana juga jenjang pada proses perbedaan ASN itu ada ditentukan, ya. Ditentukan dan itu kalau memang cakap dalam konteks pertama kali orang akan dilihat adalah cakap bagaimana menyampaikan satu penyampaian baik program maupun berhadapan dengan pimpinan saat ini ataupun kalau misalkan sudah di tingkatan kadis dan sebagainya atau apa ya, kepala sih pasti punya bawahan itu akan dilihat di sana. Ya, yang penting adalah bagaimana menggunakan pada proses bagaimana suara kita mulut kita adalah kalamullah. Kalamullah itu digunakan. Jadi apa yang disampaikan itu terjadi. Karena berbeda cahaya yang disampaikan BO sama kita manusia. Itu ada kalamullah menjadi satu perkara doa. Maka tidak boleh kita ini menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Jadi kiranya untuk Anda masih layak untuk memimpin nanti dalam artian yang lebih tinggi lagi karena masih sangat muda ya, bisa jadi kepala dinas di provinsi atau bisa jadi sekda apa dan sebagainya ya itu jalankan waktu itu ada. Oke, luar biasa. Ayo Mas. Wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ini senior-senior saya semua ini. Mungkin saya dari beberapa peserta muda kali ya, berdua.
Nama saya Ade Irawan. Saya tinggal di Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Secara pribadi saya mengikuti ini baru pertama kali loh. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara ini untuk menambah ilmu atau bekal saya dalam kehidupan saya sehari-hari, baik keluarga maupun di masyarakat. Mudah-mudahan dengan acara ini saya dapat lebih baik lagi, baik dalam bertutur kata, bersosialisasi, dan lain-lainnya. Saya di sini hadir mewakili dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah Bapak Kepala Dinas Dr. Ras Hairudin, beliau kemarin umroh. Beliau tidak bisa hadir, tetapi beliau mengutus stafnya karena mungkin acara ini adalah acara yang sangat baik atau bagus. Tidak mungkin kepala dinas mengutus stafnya kalau bukan karena acara ini sangat baik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk mewakili bisa menjadi menambah ilmu buat saya dan kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang belum tersusun rapi, mohon diucapkan maaf, dan mudah-mudahan pada hari ini dapat ilmu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok sampaikan harus semua dari karyawan berhubungan misalkan adakan seperti ini. Karena apa? Figur apapun keadaannya ASN itu dijadikan pilot project dan teladannya rakyat. Bagaimana kalau seorang ASN tidak bisa menyampaikan satu penyampaian program yang baik kepada rakyat, apa yang terjadi? Sehingga ada kesalahan pahaman terkadang rakyat main apa namanya seperti cabenya aja lah yang dimakan, karena orang banyak seperti itu. Maka Nanda berdiri bahwa public speaking, power speaking diperlukan. Dan di sini Anda dapatkan. Ya. Anda sampaikan kepada beliau dan salam kepada Pak Pimpinan, Pak Kepala Dinas, bahwa ini adalah penting. Kalau bisa dikembangkan, nanti ini bahwa dikembangkan di tiap dinas. Ya. Dinas pun bisa terjadi. Dan kebetulan saya membantu itu Pak Dokter lagi luar atau lagi luar. Itu ada pendidikan tentang BUMDes. Jadi lo pengembangan tentang UKM dan sebagainya. Jadi lo bisa kemana-mana. Dan itu semua dirangkum dalam bentuk yayasan Elras Foundation, Warga Sasana Foundation. Jadi kebetulan di Bandung juga diadakan nanti yang ikut seluruh kelurahan di Brebes kali 3 orang berangkat ke Bandung 3 hari. Menurut tidak akan bicara tentang public speaking atau speaking, tapi berbicara tentang pengembangan BUMDes. Oke, lanjutkan Kerawang. Udah Kerawang dulu. Dari sini. Kok soalnya muter sini? Wajib Pak. Oh, karena udah makan dari sini.
Izin Bapak, saya nama saya juga unik kalau dari itu yang bikin saya dari kecil itu kalau ke depan itu paling gak mau sama guru itu. Kalau saya berapa kali itu jadi anak baru pasti disuruh perkenalan Pak. Nah itu yang saya ke depan itu saya pura-pura soal saya kecil gitu ya, karena saya nggak pede dengan nama saya loh. Nama lo ganteng Rangga, Pak kan juga berarti dari surga. Nama saya itu aneh, itu nama bener katanya. Ya bener nama saya itu. Siapa sih namanya? Nama saya itu Klik gitu. Nah itu kalau misalnya coba bayangkan waktu kita masih ABG gitu ya, kita kenalan sama cewek-cewek gitu kan malu gitu. Nama saya misalnya Angga gitu, Angga Boy gitu. Nama saya Klik kan itu aduh perempuan juga udah beli duluan gitu, gimana saya mau dapat pacar gitu ya. Klik gitu. Dan itu sampai pernah nyalain orang tua saya ngasih nama Klik gitu ya. Kenapa? Tapi ya sudah itu kan kita nggak bisa request gitu. Mau izin jadi banyak motivasi saya ke sini dan bersyukur juga pertemuan kata yang sangat sederhana Pak. Sederhana betul. Tapi kalau kita sudah niatkan dulu saya pengen ketemu di sini dengan Pak Uten, Pak Rangga dan teman-teman semua itu, ini dibalik ini ada rencana Tuhan yang lain. Kalau tadi saja saya itu dapat tugas dari pimpinan, saya sudah daftar ini Pak, mau izin. Jadi mungkin menghadiri sana atau buka acaranya teman yang lain saja gitu. Jadi memang ini sudah, kalaupun memang nggak bisa diganti pasti kita nggak ketemu di sini gitu. Jadi memang ini sudah rencana, mudah-mudahan Allah berikan berkah dari pertemuan ini dan saya juga bisa bertambah ilmu Pak gitu ya. Dan menizin saya tugas di bidang pendidikan, tugas pendidikan saya kasih PTK Ikdas, jadi SD SMP. Nah saya dulu guru juga gitu dan jadi itu pengen apa ya, mungkin hidup itu kan sekali Pak. Kalau saya bisa reinkarnasi lagi mungkin sekarang nggak pengen punya kemampuan lebih, karena hidup cuma sekali Pak. Saya pengen punya manfaat aja buat diri saya, keluarga saya dan orang lain. Dengan ini mudah-mudahan saya bisa lebih bermanfaat gitu. Dan nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi kita maksimalkan saja ikhtiar yang hari ini bisa kita lakukan, belajar ya belajar gitu. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat saya. Terima kasih Uten. Saya ini dari poin saja lah, tujuan saya ke sini lebih kepada ide yang saya gunakan itu hari ini adalah bagian Lord. Tentunya ketika motif saya ke sini itu lebih kepada motif Lord, bagaimana mengubah peradaban dunia. Sama seperti yang saya Soeharto dan Soekarno, begitu juga dengan baginda Rasulullah, bahwa dia apa itu dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sepertinya itu saja. Saya benar-benar respon. Baginda, saya tutup dengan kalimat ilahi dan taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari orang tua. Nanti saya mau izin dikasih nama juga dengan kita seperti ini kan. Dan idola orang tua juga. Gitu ya. Ya, Suherman itu satu kebaikan yang dilakukan orang. Biasanya di kaum Jawa itu men itu bisa man, ya makanya kebaikan manusia. Iya, Suherman. Iya, kalau Nabi Sulaiman ya itu bukan dari Arab, makanya Sule. Kalau di Sunda, ya, ditambah men, Sulaiman, dia manusia laki-laki yang selamat. Terima kasih. Dan saatnya nanti saya berikan ini nanti apa nama tadi tambahan. Kita lihat coba dengan kondisi materi, ya luar biasa. Tadi saya lihat sudah dengan kondisi bagus, public speaking ya teman-teman. Coba kita ingin perhatikan sesuatu bagaimana ini. Yes, ya. Kita ambil satu pelajaran ini, bagaimana lo berbicara di publik banyak orang. Itu kan mungkin.
Salam mulia, jaya, jaya. Salam perdamaian dunia tiga, wajib aman dan salam cinta dan cuan kepada keseluruhan saudara yang hadir di sini, seluruh pemimpin negara-negara pemerintahan di dunia tiga saat ini. Raja hadir di hadapan kalian sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru, juga sebagai pemimpin besar revolusi sistem dunia tiga. Maka mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebagai pemimpin di antara pemerintahan-pemerintahan yang ada di seluruh planet bumi, Allah memberikan satu amanah, memberikan maklumat kepada saudara sekalian. Kali ini kita memasuki dunia tiga. Tentu tatanan baru United Nations, UN adalah merupakan bagian sebagai sejarah yang telah kita bentuk, bahwa setelah kekosongan dunia dua saat itu, sejak Hiroshima Nagasaki meletus, itu menjadikan batas bahwa dunia satu ke dunia dua telah dipisah. Maka pada proses keberadaan masa transisi di tahun 2023, 25 masa transisi 2023 sampai dengan 2025 menjadikan satu keberadaan tetap kesepakatan pemerintah bisa memberikan atas jaminan kenyamanan, jaminan kesejahteraan dan hidup dalam perdamaian dunia. Namun pada proses perjanjian baru dilakukan setelah Perang Dunia II dan berakhirnya pada proses masa jabatan UN 75 tahun, tentu menjadi satu ketentuan kewajiban bahwa Australia segera mungkin akan mengundang saudara sekalian untuk hadir di Bali dalam rangka menyelesaikan atas perjanjian baru dalam dunia tiga, yaitu melaksanakan atas kongres atau konferensi dunia tiga. Ingat bahwa situasi perjanjian dunia tiga ini akan telah ada wujud kesejajaran bagi seluruh wujud dan kesejahteraan bersama dan hidup perdamaian dalam bentuk perdamaian. Ingat, Lord membagi bumi akan menjadi kekuatan dari empat, yaitu United States of America, United States of Pacific, United States of Eropa, dan akan menjadi satu kekuatan United States of Southeast Asia. Di sana Indonesia akan memimpin sebagai tataran pada proses Sundaland seluruh dunia untuk melakukan satu pusat Bandung sebagai tanah Atlantik atau daratan Atlantik sebagai pusat pemerintahan dunia akan bisa diberikan pada proses keberadaan Indonesia yang berartikan dari asal ini sudah akan menjadi terdepan pada proses sebagai percucuan penataan di dunia juga. Inilah amanat keluarga pada saat pertemuan saat ini para tingkat pemimpin-pemimpin yang hadir saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara. Luar biasa. Dan atas kekurangannya, Allah ampuni. Ya, ya. Tapi terbukti dia bicara di depan PBB loh. Tengah-tengah di dunia. Dan ini adalah memberikan amanat pada saudara sekalian sebagai pemimpin dunia. Ya, kalau itu yang disampaikan salah ya udah tembak juga. Baik, Lord. Oke, nanti saya teruskan kaitan dengan public speaking ya. Silakan Bang Uten, Prof. Uten untuk melakukan penyampaian. Ya, Lord dengarkan. Thank you, Lord. Thank you. Nanti Yes. kita akan dengar lebih dalam lagi. Yes. Setelah saya antar lewat materi yang sedikit lebih teoretik ya, public speaking. Ya. Silakan saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bersilaturahmi dan luar biasanya lagi bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Lord.
yang mendunia. Ada Pak Medi, tokoh nasional, pemuda nasional. Dia salah satu ketua nasional Pemuda Pancasila. Ada Ibu Tita, Ibu Purnamasari. Ternyata suami beliau, kawan beliau, Pak Alisuro, kawan adik kelas tadi ya. Nah, beliau juga tokoh. Ini termasuk bulan Serikatinya Banten. Beliau Serikati Banten di sebuah gerakan organisasi perempuan yang sangat populer di wilayah provinsi. Dan Pak Iskandar ini seorang wartawan senior juga ya, dari Jawa Tengah, dan kemudian sekarang berkarya di Jakarta dan di Tangsel. Ada Pak siapa? Pak Dani ya, dari Dinas Perdagangan ya. Kita sudah lihat tadi begitu lincah energi. Ada Pak Soleh, ini seorang pengusaha, pemilik restoran di Cimanceri yang khusus menunya itu kepala ikan manyung. Nah, saya sudah diundangnya, dan enak sekali. Jadi saya kira kawan-kawan itu harus berkunjung ke sana. Menikmati rasa bintang itu. Ya. Ada Ibu dari Dinas Pertanian ya. Ini beliau kawan saya Pak Agus Tauhid ya. Agus Tauhid itu tokoh juga di Banten ya. Yang sekarang jadi kepala dinas. Selamat datang Ibu. Ada Pak Hairul dari Bapeda ya. Bapeda ini alhamdulillah selalu rajin mengikuti acara kami, baik di workshop di indoor maupun outdoor ya. Kalau outdoor itu biasanya kita lihat di semua hotel dan di luar kota. Ada Pak Andre dari Ade Irawan ya, dari Sub ya, dari Sub. Ada Pak Suherman, ini luar biasa, kita juga mendapat kehormatan jauh-jauh dari Kerawang sengaja untuk hadir di tempat ini. Dan ada Pak Klik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita semua sudah terbiasa berbicara, dan tidak ada satupun yang tidak bisa berbicara. Setiap hari kita berbicara pada anak, pada istri, pada tetangga, pada teman ya. Tetapi sejauh mana yang kita keluarkan kata-kata itu punya makna dan kemudian mengantarkan kita menjadi seseorang yang different, berbeda dengan orang lain. Dan kemudian kata-kata itu mengantarkan kita ke derajat yang lebih tinggi di dalam komposisi kehidupan kita di masyarakat, dari sisi karir maupun dari sisi status sosial. Ini yang harus kita pelajari. Kita sering bicara banyak hal, tetapi tidak memberikan makna apa-apa karena pilihan-pilihan kata dan makna diksi-diksinya kita tidak miliki, sehingga kata-kata seperti uap saja begitu. Dan padahal setiap kata, dan Anda perhatikan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi seorang profesional dihitung, diperhitungkan, dibayar mahal, dan dihargai. Kemudian dia bisa menjadi seseorang yang sangat populer tanpa melewati kemampuan bicara. Loh, buktinya. Kemampuan public speaking dan power speakingnya membuat dia dikenal di seluruh dunia dan dibayar mahal. Cuma di sini dia dibayar ya seadanya gitu ya. Itu luar biasa. Nah hari ini kita bukan bicara tentang bagaimana public speaking. Itu Anda bisa pelajari di sekolah atau di buku-buku. Tapi bagaimana setiap kata yang kita ucapkan itu punya makna dan hidup kita lebih bermakna dengan kata-kata itu.